Oke, hai semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Mutiara Chandrawati atau Bunda Quinta di kelas Meraih Income Rutin dari Bisnis Online. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materi pada hari ini yaitu membahas tentang target market. Siapakah target market Anda? Apakah Anda sudah tahu siapa target marketnya? Atau jangan-jangan malah belum tahu siapa target marketnya ya? Langsung saja, kesalahan fatal dari seorang penjual adalah mereka tidak mengetahui secara persis siapa target marketnya ya. Kebanyakan penjual berpikir semua orang adalah prospek, berpikir semua orang bisa menggunakan produknya. Ya, mungkin produk Anda bisa digunakan ya oleh semua orang, tetapi tidak semua orang mau dan mampu untuk membeli produk Anda. Ini gambar saya dihilangkan supaya kelihatan tulisannya. Jadi sebenarnya target market itu adalah orang yang mengambil keputusan dalam pembelian produk kita ya, produk Anda, atau orang yang mau dan mampu membeli produk Anda. Setiap produk itu ada target market masing-masing ya. Jadi memprospek ke yang bukan target market kalau secara organik itu sama dengan capek, tidak ada gunanya, buang-buang waktu, buang tenaga, dan mungkin juga pusing mikirinnya ya. Kalau secara ads atau secara beriklan ya pasti boncos gitu, buang-buang biaya iklan kalau kita salah target market. Untuk itu kita stop menawarkan ke orang yang bukan target market ya. Sehingga kalau kita sudah memahami target marketnya secara benar, maka memprospek itu jauh lebih mudah, jauh lebih gampang ya, dan menyenangkan. Dan hasilnya akan jauh lebih maksimal. Jadi kalau secara analogi bisa saya gambarkan, contohnya itu adalah ketika saya, misalnya ini hanya contoh aja ya, saya akan menjual rumput, tapi kemudian saya menawarkannya kepada kucing. Nah, kira-kira kucing mau makan rumput nggak? Mau memakannya nggak? Pasti enggak, karena kucing tidak makan rumput gitu. Tapi sebaliknya kalau saya menawarkannya ke kambing, ke kawanan kambing, pasti dibeli nggak? Pasti ya, karena si kambing ini makanannya rumput. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, ini contoh saja ya, contoh sebagai salah satu contoh kalau kita mau merekrut tim bisnis. Nah, target market yang potensial, kalau kita mau merekrut tim, gitu, merekrut reseller, merekrut misalnya untuk MLM ya, eh, tim bisnisnya, gitu. Nah, ini contohnya yang potensial adalah mereka yang suka bisnis atau mau belajar bisnis. Kemudian pebisnis online atau reseller gitu. Kemudian pemula yang mau belajar bisnis ya, pembelajar digital marketer, kemudian affiliate marketer misalnya, orang yang sedang mencari peluang usaha. Nah, setelah tahu target market ini, kemudian spesifikkan lagi target market di atas berdasarkan range usianya. Jadi usia berapa nih? Jenis kelaminnya gitu. Laki-laki atau perempuan atau kedua-duanya gitu. Nah, ini adalah salah satu ilmu yang saya dapatkan dari guru saya, Abah Dr. Angga ya, dalam menentukan target market dengan simple. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa target market adalah suatu populasi atau sekumpulan orang yang kita rencanakan ya, yang untuk kemungkinan besar akan membeli produk atau jasa yang kita jual. Nah, mereka ini adalah populasi orang-orang yang paling akan mendengarkan kata-kata Anda. Jadi populasi ini
paling yang istilahnya paling akan mendengarkan ya apa yang kita omongkan gitu. Atau bahasa simpelnya gini ya, Anda merasa akan paling didengerin atau paling masuk kalau ngomong ke cowok atau ngomong ke cewek atau ngomong kedua-duanya. Terus di rentang usia berapa mereka? Apakah anak-anak remaja, anak-anak usia istilahnya baru mau istilahnya mau menginjak usia dewasa ya, baru mau memulai bisnis gitu, ataukah rank usia mau menikah gitu, ataukah rank usia sudah agak lebih dewasa lagi gitu ya, misalnya di 30 sampai 40 atau rank usia 40 sampai 40 sampai 50 dan seterusnya. Di rank usia berapa? Mereka yang paling bisa mendengarkan Anda. Nah, jawaban itulah menjadi populasi target market yang akan kemungkinan besar membeli produk Anda. Karena biasanya akan mempunyai, kalau sudah tahu ya, siapa sih kalau saya ngomong itu orangnya itu gampang nyambung gitu ya, gampang nyambung. Nah, gampang istilahnya kayak setipe gitu. Jadi ketika kita ngomong tuh kayaknya masuk aja gitu. Nah, itu adalah salah satu menjadi patokan sebagai target market. Nah, setelah Anda menentukan target market ideal Anda ya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan riset atau interview terhadap apa yang target market Anda butuhkan. Jadi setelah tahu nih target marketnya kita siapa, nah kita lakukan nih pendalaman istilahnya, pendalaman supaya kita tahu yang dibutuhkan market itu apa gitu. Jadi meliputi apa? 3 hal ya. Pertama, apa harapan atau impian atau keinginan atau pertumbuhan yang mereka inginkan terhadap produk dari industri yang Anda geluti. Jadi harapan atau impian atau keinginannya apa nih gitu. Atau yang kedua adalah apa kesakitan atau kekecewaan atau kekhawatiran mereka terkait produk dari industri yang Anda geluti. Misalnya contoh, kalau kita jualan skincare ya, skincare harapan atau impiannya kan mungkin menjadi awet muda, lebih cantik gitu ya, kulit mulus gitu. Terus kesakitannya apa? Mungkin kesakitannya takut kalau malah jadi pakai skincare malah tambah rusak gitu ya. Takut kalau skincare-nya abal-abal gitu. Atau pernah kecewa nih pakai gara-gara pakai skincare malah mukanya tambah rusak. Atau kekhawatiran-kekhawatiran yang lain ya. Nah, itu contoh-contoh saja. Kemudian apa counter atau dasar atau solusi yang bisa Anda berikan terkait dua hal yang di atas. Nah, setelah kita tahu nih harapan impiannya itu apa, kesakitannya apa, atau kekecewaannya apa, kekhawatirannya apa. Nah, kita ada nggak, punya nggak solusinya yang bisa menjawab dua pertanyaan di atas. Nah, kalau kita punya solusinya dan bisa istilahnya memberikan mencapai goals yang mereka impikan, yang mereka harapkan, kemudian kita juga bisa mengcounter bahwa ini itu aman gitu ya, tidak akan terjadi kekhawatiran atau kekecewaan yang terdahulu. Nah, itu pasti akan laris manis ya. Itu pasti akan, jadi harus menjawab menjadi solusi buat para target market Anda. 3 hal di atas itu perlu diketahui agar Anda dapat menulis copywriting atau bahasa marketing yang powerful untuk mempengaruhi target market Anda. Nah, materi ini nanti akan dibahas ya di materi berikutnya, yaitu di materi cara promosi masif dengan copywriting. Nanti ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke fokus ke target market.
Nah, maksudnya apa sih? Nah, kalau kita sudah tahu target market kita seperti kalau kita sudah tahu ya target marketnya, sudah tahu apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi kekhawatiran mereka gitu, sehingga kita itu akan lebih gampang ya ngomong, lebih tahu nih harus ngomong apa gitu, mau ngomong apa gitu saat mau memprospek gitu, tahu harus menulis kata-kata yang menarik buat calon prospek ya agar mereka mau masuk kolam prospek kita, mau merespon promo kita ya, mau istilahnya berkomunikasi lebih lanjut dan sebagainya. Kalau sudah memahami mereka secara mendalam, ya fokus aja ke mereka gitu. Jadi lebih nggak buang-buang waktu ya, fokus saja ke mereka. Karena jika kita sudah mengenal target market kita dengan baik, apa yang ada dalam benak mereka, apa yang mereka inginkan, apa saja hal-hal yang membuat mereka selalu antusias, ya maka Anda bisa menggunakan kata-kata yang sesuai dengan isi kepala mereka, alias sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, oke, setelah menentukan target market, maka selanjutnya adalah kita mendefinisikan diri kita ya. Anda ingin dikenal sebagai apa? Atau sebagai personal branding Anda ya, sebagai personal branding Anda nantinya. Nah, kita lanjut ke video berikutnya tentang personal branding. Oke, ini adalah video yang kelima. Kita lanjut sampai ketemu di video berikutnya.